wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Putri dengan NIM 05021382025078 dari Prodi Teknik Pertanian kelas Palembang angkatan 2020. Saya di sini ingin membuat video atau menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan gerinda tangan. Yang terdapat di dalam video itu adalah contoh gambar salah satu gambar alat pada gerinda tangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan gerinda tangan. Kelebihan gerinda tangan yaitu yang pertama, dapat mengerjakan bidang kerja dengan tuntutan ukuran yang sangat presisi. Yang kedua, dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus hingga N6. Yang ketiga, dapat mengerjakan bidang kerja yang telah dikeraskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan gerinda tangan. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pengerjaan relatif mahal. Yang kedua, waktu yang diperlukan pada proses pengerjaan cukup lama. Yang ketiga, skala pemakanan depth of cut harus kecil. Itulah hasil video dari saya tentang kelebihan dan kekurangan pada alat gerinda tangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi-fungsi mata gerinda. Yang pertama, batu gerinda asah atau grinding wheel berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi, baja maupun stainless steel. Yang kedua, batu gerinda fleksibel atau flexible disc. Batu gerinda jenis ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Yang ketiga, batu gerinda potong atau cutting wheel. Batu gerinda potong hanya berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi, mild steel, baja, hingga stainless steel, dengan tentunya menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Yang keempat, sikat gerinda atau steel wear brush. Fungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran, seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Fungsi lain yang dapat dihasilkan dari gerinda adalah untuk mengupas lapisan permukaan kulit luar kayu. Yang kelima, amplas gerinda susun atau flat disc merupakan alat yang berfungsi untuk mengikis permukaan, baik pada permukaan logam maupun pada permukaan kayu. Proses pengikisan permukaan dengan menggunakan amplas gerinda susun bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus. 6. Amplas gerinda datar atau fiber disc. Seperti halnya amplas gerinda susun atau flat disc, amplas gerinda datar atau biasa disebut dengan fiber disc juga digunakan untuk proses finishing pada permukaan kayu dan logam. Yang ketujuh, pisau potong keramik atau diamond wheel. Sesuai dengan namanya, pisau potong keramik atau diamond wheel memiliki fungsi yaitu untuk memotong keramik. Berdasarkan jenisnya, pisau potong keramik memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Yang kedelapan, gerinda tembok atau diamond turbo wheel. Berbeda dengan pisau potong keramik, diamond turbo wheel atau pisau gerinda tembok tidak berfungsi sebagai pemotong, melainkan sebagai pengikis pada bidang permukaan semen, cor, tembok, dan marble. Yang kesembilan, pisau potong kayu atau circular saw. Sesuai dengan namanya, pisau potong kayu atau biasa dikenal dengan nama circular saw memiliki fungsi untuk memotong kayu. Pada varian produknya, circular saw diciptakan dengan berbagai jumlah mata gerigi atau yang disebut teeth. Yang ke-10, gerinda asah sponge atau grinding wheel sponge. Penggunaan gerinda asah sponge atau grinding wheel sponge berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan pada batu marmer atau granit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gerinda dan juga beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu ada tombol on off. Yang kedua ada kabel. Yang ketiga ada mata gerinda. Yang keempat ada kunci untuk membuka mata gerinda. Dan kelima, tombol ini juga berfungsi untuk membantu membuka mata gerinda. Jika tombol ini ditekan, maka mata gerinda tidak akan bergerak, sehingga proses pembukaan mata gerinda bisa dilakukan. Tetapi jika tombol ini dilepas, mata gerinda akan ikut bergerak.
sehingga ketika akan membukanya menjadi sulit atau bahkan tidak bisa. Tentang langkah-langkah untuk menghidupkan gerinda tangan. Di sini saya telah memegang sebuah mesin gerinda tangan, di mana hal yang pertama itu diperhatikan sebelum menghidupkan mesin gerinda tangan, sebelum mencolokkan ini pada saklar listrik. Yang pertama harus diperhatikan yaitu tombol switch harus berada pada kondisi off. Nah, untuk menghidupkan mesin gerinda yaitu dengan mencolokkan colokan pada saluran listrik. Setelah tercolok, hal yang perlu dilakukan yaitu mendorong switch ke arah posisi on dengan perlahan dan memperhatikan pegangan pada mesin gerinda agar tidak terlepas ketika berputar. Setelah gerinda dimatikan, pastikan roda sudah berhenti diam berputar secara sempurna agar untuk menghindari kecelakaan maupun kerusakan pada mesin gerinda. Setelah itu cabut colokan dari saluran listrik dan simpan mesin gerinda setelah dibersihkan untuk perawatan yang baik. Terima kasih. Gerinda tangan itu ada air plug, ada safety glass, ada face shield, ada letter go, helmet, boot, dan dust mask. Pertama, kita bisa colokkan kabel gerinda ke stop kontak. Setelah dipasang ke stop kontak, kita bisa hidupkan mesin gerindanya. Kemudian kita bisa memotong beban kerja. Posisikan mata gerinda tegak lurus dan lakukan secara perlahan. Setelah selesai memotong, kita cabut kabel dan